Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pendengar Hasanah Pagi yang berbahagia, adapun judul tausiah kali ini adalah ketika hati sudah berorientasi dengan Allah. Pernahkah kita bersungguh-sungguh memohon kepada orang lain? Seperti kita memohon, tolong Pak, tolonglah saya. Ibu saya butuh berobat untuk biaya operasi. Kalau Bapak tidak menolong saya, sakitnya tidak akan sembuh. Begitu juga ketika kita berharap mendapatkan pekerjaan. Kita memohon kepada orang dengan bersungguh-sungguh, dengan mengatakan, tolonglah Pak, apapun akan saya lakukan untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau Bapak tidak menolong saya tidak bisa membayar hutang. Pernahkah kita melakukan hal itu? Untuk kasus yang berbeda, pernahkah kita benar-benar memohon bantuan orang lain? Kita memohon dengan sungguh-sungguh sampai membukukan badan. Lantas, kenapa kita tidak memohon sepenuh hati seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa karena kita kurang yakin dengan pertolongan Allah? Atau karena kita lebih yakin dengan bantuan manusia? Kita sering mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Tetapi kita masih mengandalkan kekuatan lain selain kekuatan Allah. Kita masih yakin ada kekuatan lain yang bisa menolong kehidupan kita selain Allah. Bagaimana bisa teman-teman kalau kita sudah yakin dengan la haula wa la quwata illa billah? Seharusnya kita langsung berwuduk dan sholat begitu punya masalah. Begitu ingin sesuatu, langsung sampaikan kepada Allah. Kita minta langsung kepada Allah karena kita yakin seyakin-yakinnya Allah akan mengiyakan permintaan kita. Kenapa kita tidak percaya diri meminta kepada Allah, padahal seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ada dalam kekuasaan Allah? Tidak perlu mengemis kepada manusia, sebab Allah telah menyampaikan, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Maka begitu kita ada masalah dan punya keinginan, langsung memohon kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu memohon kepadamu, sembuhkanlah orang tua hamba dari sakitnya, dan kuatkan kami. Hamba mohon ya Allah, hamba mohon. Ya Allah, hamba mohon permudahlah jalan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Mampukan kami melunasinya. Jangan jadikan kami hina di hadapan orang lain. Hamba mohon ya Allah, hamba mohon. Ya Allah, hamba mohon permudahlah jalanku meraih impian. Jangan biarkan hamba terpuruk dan merepotkan orang lain. Mudahkan jalan hamba untuk bekerja. Hamba mohon ya Allah. Kita memohon di atas sajadah setelah salat dan zikir, terus-menerus berdoa kepada Allah sampai kita lupa caranya memohon kepada manusia. Lantas, kenapa kita sering ragu dengan pertolongan Allah? Tak lain dan tak bukan karena sedari awal memang kita tidak melakukan segala sesuatunya karena Allah. Tidak adanya ketersambungan hati kita kepadanya sehingga kita lebih memilih jalan pintas dan cara yang menurut nalar kita lebih mudah ditempuh karena lebih real. Atau bisa saja hati kita sudah iman atau yakin, tetapi pikiran kita tidak mampu menangkap janji-janjinya yang masih gaib atau tidak bisa dilihat mata. Nalar dan logika pikiran kita tidak mau menyelaraskan dengan iman di hati sehingga kita lebih menyukai solusi-solusi yang sifatnya material atau tampak mata. Sekaligus tidak adanya keseimbangan di dalam diri kita. Hati kita sudah mau berorientasi kepada Allah dan akhirat, tetapi pikiran kita masih sibuk dengan hitung-hitungan duniawi. Itulah salah satu sebab kenapa kita sudah rajin beribadah, tetapi hati kita masih suka gelisah. Bagaimana dengan keyakinan kita? Sudah jelas ialah Allah yang menciptakan, berkuasa, menjaga dan memelihara seluruh alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 1.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Keyakinan atas kekuasaan Allah ada dalam hati kita, pikiran kita, lisan kita, dan dibuktikan dengan perilaku kita. Itulah iman. Allah memang berkehendak atas diri kita. Karena itulah kita harus menyelaraskan dengan kehendak dan ridhonya. Bagaimana caranya? Berdoa. Jadi berdoa adalah upaya pertama kita untuk menundukkan hati kepadanya. Memohon ampun, memujinya, lalu merayu Allah. Kita sadar betul kalau kita butuh pertolongan, maka kita meminta pertolongan Allah. Kita sadar betul kalau kita ini lemah, maka kita meminta kepada Allah. Kita ingin Allah ridho dengan semua impian atau cita-cita kita, maka kita pun harusnya ridho dengan ketentuan dan kehendaknya. Kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, pastilah keraguan itu akan muncul. Namun, ketika kita yakin dengan bantuan, pertolongan, dan kekuatan Allah, tentunya kita akan lebih percaya diri. Jadi berdoa sebelum ikhtiar itu membuat kita jauh lebih percaya diri, plus tidak akan menyombongkan diri sendiri. Demikianlah Hasanah pagi kali ini. Saya Hijri Aulia Bahri, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.